Aksi tawuran kembali marak di awal tahun 2026. Sejumlah wilayah Jakarta seperti Taman Sari, Duren Sawit, dan Manggarai menjadi lokasi bentrokan antar warga dan remaja. Tawuran antar remaja terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat malam. Para pelaku saling menyerang menggunakan senjata tajam, batu, dan kembang api. Aksi tawuran ini mengakibatkan sebuah masjid mengalami pecah kaca. Meski aksi tawuran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun meresahkan warga sekitar. Sementara itu, aksi saling ejek melalui media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran. Kedua kelompok saling lempar petasan dan senjata tajam di kawasan Flyover Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi tersebut sontak mengganggu pengguna jalan yang tengah melintas. Di Manggarai, Jakarta Selatan, sekelompok warga terlibat tawuran di bawah terowongan Manggarai selama 2 hari berturut-turut. Tawuran berawal dari aksi pelemparan petasan dan batu antar dua kelompok warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Maraknya tawuran awal tahun ini menjadi peringatan serius. Tanpa pengawasan dan pencegahan bersama, aksi kekerasan ini dikhawatirkan akan terus berulang dan mengancam keselamatan warga. Tim TV One mengabarkan. Ya, Maria Segaf, sepertinya kita masyarakat Indonesia ataupun khususnya di wilayah Jakarta juga menjadi resah, menjadi was-was karena ternyata aksi tawuran ini masih kerap terjadi. Meskipun ya, informasinya dari pihak kepolisian ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar ini sudah melakukan mediasi ternyata nggak cukup. Nah itu dia, kita coba akan bahas hal ini ya. Seperti apa kemudian bisa memberantas aksi tawuran yang tentu tidak ada produktivitasnya sama sekali gitu ya. Sudah hadir bersama kami di studio, sudah ada Pak Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Arianto. Sehat, Pak Ari. Terima kasih sudah hadir Pak Arianto. Dan juga ada Kombes Pol Alfian Nurizal, Kapolres Metro Jakarta Timur. Selamat pagi, Pak Selamat Kapolres. pagi, Pak Kapolres. Nah kami juga nanti ingin minta pencerahan juga ini ya dari mantan Tan Herman, Cani Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Anton. Salam. Ya kami ingin tahu sebenarnya Pak Kapolres, mumpung ada Anda di sini ya, sebenarnya penindakan di lapangan seperti apa? Kita tahu betul beberapa lokasi ini, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Pasar Gembrong, Pasar Gembrong, Manggarai. Ini kan juga titik-titik yang memang ya base-nya tawuran gitu. Mengapa kemudian masih saja terulang Pak Kapolres? Ya, tentunya perlu kami sampaikan tempat-tempat yang tadi disampaikan betul sekali. Di Pondok Kelapa, di Manggarai, dan itu tempat-tempat sering terjadi untuk tawuran. Dan tentunya perlu kita mapping untuk di mana tempat-tempat tersebut adalah ada yang tawuran itu yang basicnya adalah dasarnya adalah dari pelajar dan juga ada yang warga. Jadi mereka ini punya beberapa segmen, yaitu adalah kalau warga biasanya ini adalah dendam motifnya. Tapi kalau yang anak pelajar ini eksistensi untuk mencari jati diri. Nah, di situ akhirnya kami juga melakukan bagaimana secara preemptif dan preventif, di mana preemptif ini kita mencoba untuk melakukan tindakan, yaitu di mana kita mengenal sekarang di era digital, itu kita mencoba untuk melihat di akun sosial dan juga beberapa kegiatan-kegiatan deteksi dini dengan intelijen. Nah, namun dengan melakukan preventif, kita juga kegiatan patroli dan kita juga melakukan kegiatan bersama dengan sinergi antara teman-teman dari sekolah, komite, dan juga dengan keluarganya sendiri. Ya, bahkan ada posko tawuran juga kan, yang di mana polisi standby tuh 24 jam di sana. Ada juga posko pantau, dan juga kami juga memiliki tim adalah TP3, yaitu tim patroli presisi, di mana kami apabila di situ kita bagi 3, ada di zona utara, tengah, selatan. Apabila kita dapat hotline atau yang terutama layanan 110, kita langsung akan bergerak ke lokasi tersebut untuk melakukan melerai, bukan hanya untuk menangkap, tapi untuk melerai supaya tidak terjadinya korban jiwa. Baik, mungkin Pak Arianto juga punya saran ataupun strategi khusus bagaimana kemudian dari pihak kepolisian bisa minimal mencegah begitu ya, artinya adanya aksi-aksi tawuran yang sepertinya masih sulit untuk dikurangi ataupun diberantas begitu. Sulit ya Pak? Ya bukan gitu ya. Kalau yang namanya tawuran itu, saya dulu SMA di sini. Ya. Sudah ada tawuran dari dulu tuh. Suka tawuran? Sudah ada tawuran. Gitu dong. Ya, sekolah saya ini. Gitu. Jadi tawuran tadi dikatakan zaman Kenaro ya. Kalau di Jakarta tuh memang dari dulu tawuran ada. Ya. Sebenarnya bukan hanya wilayah Jakarta, artinya berbagai wilayah di Indonesia banyak yang terjadi Iya, aksi tawuran. tapi gitu, paling Pak. banyak
saya kira tawuran ya di Jakarta, Di Jakarta. dibanding di Indonesia. Dan memang tawuran salah satu jenis daripada gangguan Kamtipmas ya. Yang dimana itu menghilangkannya tidak cukup hanya dengan suatu penindakan. Karena yang namanya tawuran ini adalah suatu fenomena di masyarakat yang itu pasti akan terjadi terus ya. Dan itu penghilangannya kalau pakai teori polisi itu ya harus komprehensif. Mulai nomor 1 dari deteksi intelijen bahwa di mana yang rawan-rawan kejadian itu wilayah maupun potensi konflik. Kemudian preemptif itu artinya pembinaan, yaitu menghilangkan akar-akar dari penyebab timbulnya tawuran itu. Sudah dilakukan. Kemudian preventif itu adalah menghilangkan kesempatan untuk terjadinya, yaitu mencegah, kemudian meminimalisir, dan yang terakhir adalah penindakan. Tapi saya lihat ya kemarin saya kan sebelum diundang di sini saya kan telepon Kapolda, Pak, kalau bisa besok dari pejabat Polda juga ada yang ke sini. Alhamdulillah tadi boleh ikut ke sini, jadi bisa diikuti langsung pada yang di lapangan. Saya lihat konsepnya, strateginya Kapolda sekarang ini sudah banyak sekali, Pak. Sangat masif. Artinya apa? Dari masalah deteksi itu sendiri sudah banyak sekali kiat-kiat ya. Dia sudah menanamkan orang-orang banyak di lapangan itu dengan Tokmas, sering sekali komunikasi gitu untuk membina ketahanan masyarakat ya, partisipasi masyarakat untuk mencegah itu sudah ada. Dan kemudian dari preventif sendiri banyak sekali usaha-usaha yang disampaikan, terutama pengamatan pos-pos yang di lapangan itu. Tapi nggak ngaruh itu Pak, masih aja ada. Masih berani ya. Itulah jadi gejala semangatnya masih ada kan gitu kan. Dan tadi sampaikan Jakarta Timur yang paling besar ya. Saya lihat kemarin 40, sekarang 150 itu. 441 tahun ini itu. Itulah. Jadi akhirnya kita harus mengatakan begini ya. Gejala itu tidak bisa instan. Tapi yang penting kita maksimal lah melaksanakan kegiatan itu gitu. Hanya dan kita butuh kebersamaan. Karena yang namanya mengatasi ini nggak bisa ditumpukan pada aparat. Karena ini harus pada Pemda, Kemsos, Disus, kemudian Pedik, itu harus ya. Bahkan dari masyarakatnya sendiri juga harus butuh kesadaran diri ya. Artinya justru masyarakat itu pilar daripada penangkal terjadinya itu. Tawuran ya begitu ya. Nah, kita sekarang kalau tadi dilihat sudah lama sekali itu ya kita harusnya banyak sekali pembinaan yang sudah dilakukan ya oleh Pemda ataupun ini, sehingga kita sama-sama lah untuk menghilangkan niatnya itu dan kemudian sama-sama untuk mengurangi kesempatannya dan sama-sama untuk kita tuh mengingatkan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan perumahan, sampai lingkungan masyarakat. Kalau ngomongin niat kan tadi Pak Kapolres juga sudah sampaikan, memang ada yang motifnya dendam, gitu ya, ada yang memang untuk eksistensi. Tapi kalau kita bahas dua kasus terbesar di awal tahun kemarin, seperti misalnya di Manggarai dan juga di Pondok Kelapa, ini kronologi seperti apa Pak? Apakah kemudian polisi nggak mendeteksi ini kemarin gitu? Nah, kami setelah mendeteksi dengan adanya akan terjadi hal seperti itu, sehingga tidak ada kejadian korban jiwa maupun korban luka. Tapi kan terjadi tawurannya Pak, bikin macet, bikin resah, pada khawatir. Di sosmed kan jadinya mohon maaf gitu ya, jadi citra polisi juga yang kena, padahal polisi juga sudah totalitas gitu. Ya, tentunya pada saat sudah pergantian tahun kami sudah tahu titik-titiknya, dan tentunya perlu kami sampaikan di Jakarta Timur itu luasnya 128 km persegi, dan tentunya ada beberapa titik yang kegiatan untuk pergantian tahun. Nah, disitulah di Pondok Kelapa di mana kami sudah antisipasi pada saat pergantian tahun mereka akan mencoba untuk melakukan, walaupun dilarang oleh pemerintah, itu menyalakan kembang api. Ini pasti akan diarahkan bukannya untuk meriahkan, tapi tentunya pasti akan memancing terjadinya tawuran. Nah, betul pada saat itu ada indikasi pada saat mereka melepas petasan kepada masyarakat, disitulah akhirnya terjadi ricuh dan kami langsung melakukan melerai. Akhirnya tidak lama, kurang lebih cuma 10 menit selesai. Memang ada kemacetan, karena apa? Karena hiruk pikuk masyarakat kan agak panik ya. Tapi setelah itu tidak ada korban jiwa dan arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar. Tapi ada yang diamankan nggak sih Pak akibat dari insiden ini, walaupun hanya 10 menit, artinya kan ini kan juga meresahkan warga sekitar begitu. Usianya berapa itu? Ya, masih di bawah umur dan tentunya sudah kita amankan sebanyak 16 orang. Dan tentunya bagaimana kita memberikan beberapa edukasi dan mitigasi kepada, yang pertama kita memanggil orang tua
dan kita memanggil kepada sekolah, yaitu wali kelas maupun kepala sekolah untuk memberikan peringatan kepada mereka, dan tentunya kami mencoba untuk ada kartu Jakarta Pintar untuk bisa dicabut, sehingga itu sebagai efek jerah. Salah satu bentuk hukuman begitu ya? Ya. Itu rekomendasi diberikan kepada pemerintah atau bagaimana? Kami rekomendasikan kepada pemerintah dan sekolah. Karena kami juga capek juga gitu ya Pak, ya mohon maaf nih kalau bahas kemudian ada tawuran, diamankan anak-anak di bawah umur begitu ya, kemudian penindakannya hanya diberikan pembinaan gitu kan, orang tua dan kemudian sang anak tangis-tangisan di kantor polisi gitu kan pulang, tapi besoknya terjadi lagi gitu. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu, efek jerah? Mungkin Mas Tantan nanti juga bisa berkomentar ya, usai jeda sesaat lagi. Ya, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Mas Tantan, ini kalau kita sudah dengar ya, penindakan juga sudah beraneka macam lah gitu, dari preventif sampai preventif sampai penanganan gitu. Tapi kok masih saja marak nih? Ada takutnya mereka? Kita harus lihat dulu setiap levelnya, setiap layernya. Jadi kalau misalnya kita tarik paling ujung, problemnya kan ekonomi. Jadi ketika seseorang kurang sejahtera, maka hidupnya akan lebih banyak nganggur. Tapi coba anak orang-orang yang kesejahteraannya bagus, pulang sekolah itu les sampai malam. Udah nggak ada waktu itu untuk mikirin tawuran, karena banyak tugas, itu satu. Yang kedua, memang dalam konteks hari ini, dunia di mana diramu dalam apa yang kita sebut sebagai sosial media, orang-orang dengan sangat mudah berhadapan-hadapan dengan realitas yang diametratif, yang berbeda sama sekali. Saya miskin banget, dia kaya banget gitu. Tapi dua-duanya pengen eksis, terutama yang paling gampang kan di sosial media. Kalau orang kaya eksis dengan memamerkan sepatu baru, mobil bagus. Kalau kalangan marginal kan nggak mampu begitu. Sekalinya eksis dengan barang KW, dihantam juga sama netizen. Tapi dia akhirnya mengekspresikan eksistensinya, tadi udah disinggung sama Pak Kapolri, mengekspresikan eksistensinya dalam bentuk kesangaran, kekuatan, otot, keberingasan, dan cerulit di tangan. Karena hanya itu yang mereka miliki. Nah disinilah maka kemudian dalam sosial kita ada namanya bonding sosial kita yang sudah merapuh, sudah meluruh dan hancur. Padahal bonding itulah yang bisa mengikat kita menjadi etika sosial, hubungan-hubungan antar warga, antar kelompok, dan itu yang buat kita menjadi nyaman sebagai warga bangsa. Itu yang sekarang hilang. Di sebelah sana ada orang flexing gila-gilaan, di sini ada orang pengen flexing juga tapi nggak memiliki kemampuan, yang akhirnya itulah yang dilakukan. Jadi itu seperti pesan kepada siapapun di ruang sana bahwa saya juga masih ada loh, meskipun saya bawa cerulit, meskipun saya bawa rantai, meskipun saya bawa gear meskipun saya dalam bentuk yang negatif. Tetapi ini adalah pesan kepada negara bahwa saya juga harus diperhatikan dong, itu jangan sebelah sana melulu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga sebetulnya gini, saya agak positif lah dengan tadi trennya yang menurun ya Pak. Trennya menurun dari ratusan sekarang udah di bawah 100. Ya. Bahkan saya kira terlalu imajinatif, bahkan halu lah. Kalau kita mengandaikan tawuran itu nggak ada. Ya tawuran itu yang harus diantisipasi adalah sampai batas mana dia bisa ditolerir. Masa mengada-ngada sih kita pengen tawuran nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada tawuran nanti Pak Alfian rada-rada punya ide gitu juga dong. Jadi kan tidak ada dalam konstruksi sosial itu kejahatan hilang sampai ke titik nol. Dalam konstruksi sosial juga yang seimbang itu tidak ada yang namanya tindakan kriminal sampai ke titik nol. Selama pengamanannya cukup dan dia masih ada, itu sebetulnya seimbang saja. Dan saya kira kepanikan itu mungkin biasa. Cuma mungkin ke depan kalau ternyata hanya begitu, hanya begini gitu dan lain-lain. Mungkin Mbak Maria pernah ke Papua tuh. Saya pernah ke dalam Papua tiba-tiba dor gitu kan. Saya tanya itu nggak apa-apa udah biasa. Bagi mereka udah biasa. Nah kebiasaan itu yang mungkin harus dibangun. Selama dia tidak tadi merusak, tidak destruktif, tidak menghasilkan tindakan yang membuat korban jiwa, tidak ada yang luka, saya kira mungkin ya pada batas tertentu. Tapi jangan kemudian kita menormalisasi aksi tawuran begitu ya Mas Tantan ya? Tidak dalam normalisasi, tetapi dalam mentoleransi pada batas. Karena selama masalah makronya tidak diberesin, itu eksistensi itu pasti ada. Kalau sejauh ini Mas Tantan sendiri melihat masalah makronya lebih mengarah kemana untuk tawuran-tawuran saat ini? Apakah ke ekonomi atau ke masalah eksistensi begitu? Ekonomi utamanya, tetapi ekspresinya dalam bentuk
tindakan sosial tadi. Jadi kalau ekonominya beres, semua orang atau banyak orang atau lebih banyak orang sejahtera, ini tidak akan sempat tawuran. Tapi kan Mas Anton beli kembang api pakai duit loh, ekonominya ada dong berarti. Kan Beli senjata tajam itu juga nggak gampang tuh. kan kembang api mah tidak membahayakan kecuali diarahkan ke orang lain gitu ya. Nah, maksud saya gini, maka ketika hal-hal seperti itu dipandang secara seimbang, bahwa eksistensi ini harus tetap ada dan ini juga tetap ada, maka kemudian keseimbangan terjadi. Keseimbangan itu bukan menolkan, karena nol itu berarti hancur, kan nggak ada itu. Nah, maka kemudian pandangan seperti ini harus dibangun. Saya sepakat tadi dengan eksistensi itu ada, tapi yang positif. Masalahnya kan adalah kalangan-kalangan marginal ini untuk bereksistensi atau eksistensi sosial di ruang maya itu positif, tidak memiliki modal. Modalnya nggak ada. Kan modal itu ada 4. Ada modal sosial, modal politik, modal ekonomi, dan modal budaya. Mereka tidak memiliki modal ekonominya. Kalau ekonomi diperbaiki dan kemudian makin bagus gitu, maka tawuran itu mungkin tetap ada, tapi jumlahnya makin sedikit. Jumlah polisi makin lebih banyak daripada yang tawuran, maka itu lebih gampang dikendalikan. Karena begini ya, kami yang resah-resah ini melihatnya sekarang tawuran makin ngeri gitu. Udah anak usia semakin muda gitu ya. Pakainya senjata tajam, bahkan ada yang pakai senjata api brutal gitu, Pak Arianto. Iya. Nggak ada ya hukum kita yang bisa kemudian membuat mereka jera gitu. Sekarang prinsip hukum kita ini justru berubah, Mbak. Kalau dulu kan kita kan sistem hukum kita yang kita anut itu suatu pelaku kemudian diproses kemudian dihukum, kan gitu kan? Karena dulu pemikirannya bahwa orang itu harus dihukum supaya dia jera kan gitu. Ternyata itu tidak sampai sekarang nggak pernah berhasil. KUHP yang baru kita kan justru kepada restorasi justice. Artinya apa? Menyelesaikan suatu masalah itu bukan menghukum pelakunya, tetapi mengembalikan kerugian yang ada, dan kemudian yang penting masing-masing itu tidak memaafkan dan tidak ada terjadi kerugian masyarakat, itulah yang dicapai. Makanya itu sekarang semua tindakan hukum kita itu arahnya kepada restorasi justice itu, pengembalian masyarakat pada kondisi sebelumnya, sebelum terjadi itu, supaya kerugian itu hilang. Nah, saya sejalan dengan Pak Tantan tadi ya. Kalau beliau tadi kan mengatakan nggak akan mungkin itu kan dihilangkan itu tadi. Makanya kalau tugas polisi itu kita sebagai penjaga Kamtipmas sasarannya cuma meminimais, mengecilkan kejadian itu terjadi melalui kegiatan itu tadi saya katakan deteksi preemptif, itu artinya menghilangkan niat-niat ataupun potensi faktor-faktor kriminologi yang bisa menciptakan itu, kemudian mengurangi kesempatan terjadinya itu, dan menindak supaya ini pelaku ini tidak bukan menghukum, tapi bagaimana caranya supaya mereka sadar dan kemudian mengembangkan pada yang lain supaya tidak ikut-ikut. Sekarang ya dilakukan, itulah hasilnya. Ini saya ingin sampaikan ya, Pak Kapolda Metro yang baru nih, mereka meluncurkan hebat itu program untuk itu ya. Simple, jaga Jakarta. Yang dijaga apanya? Kan ada empat biji ya. Lingkungan, warga, kemudian warga, kemudian aturan dan kemudian integritas. Jadi semua aspek dia tempuh itu untuk meningkatkan kemampuan polisi untuk meminimais kejadian keamanan di Jakarta itu. Itu kira-kira gitu. Tapi hasilnya ya kita masih karena baru ya. Sedikit saja Pak Ari, kalau kita berbicara tawuran kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres dan Mas Tantan juga. Mungkin bisa jadi ada provokator ataupun mungkin ada yang mengatur. Nah, apakah hukum juga akan memperlakukan hal yang sama kepada mereka yang itu. Gak ada takutnya sama polisi. Jadi ya, gitu loh kayaknya. Kita di situ membedakan antara pelaku kejahatan yang betul-betul harus dihukum dan pelaku kejahatan yang menjadi korban karena diprovokasi oleh orang-orang ini tadi. Makanya kita membedakan pada anak-anak itu tadi. Kita selalu dia mengamankan pada anak-anak itu. Tapi kalau pada pelaku itu ya ditindak tegas. Gitu. Cuman menindak tegasnya itu tidak lagi kepada menghukum mereka, tapi menyadarkan mereka supaya tidak sampai terulang itu lagi. Kira-kira gitu arahnya. Oke, tapi meskipun bagi mereka yang kemudian menggunakan senjata tajam begitu Pak Alfian ya, dan mereka usianya di bawah umur, sudah di atas lah, di atas 17 tahun gitu, ada sanksi hukum nggak bagi mereka? Pasti. Kalau sudah di atas artinya dewasa, di atas 18, itu kita lakukan untuk penegakan hukum. Apabila membawa senjata tajam atau melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang, itu kita langsung tindak tegas secara hukum untuk memberikan kepastian.
Dan tentunya yang saya sampaikan di mana untuk Commander West daripada Bapak Kapolda tadi disampaikan oleh beliau, di mana untuk Kapolda menyampaikan adanya jaga Jakarta, yaitu kita dua yang kita ambil adalah jaga lingkungan, jaga warga. Jaga lingkungan ini adalah bagaimana kita melakukan pencegahan deteksi dini, dan juga untuk jaga warga bagaimana kita mitra dengan masyarakat itu Potmas. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang berkaitan dengan kriminalitas yang mengganggu Kamtibmas, kita mendapatkan informasi dan kita langsung segera meresponsif dalam kejadian atau peristiwa yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, kita lakukan untuk mitigasi, untuk menyelesaikan. Jadi meminimalisir ya tindakan fatalnya itu ya, akibat fatalnya ya. Tapi Mas Tantan, ada nggak sih atau perlu nggak sih gitu ya efek jerahnya melalui seperti tadi kata Pak Kapolres gitu ya. Oke, kartu Jakarta Pintarnya akan ditarik. Atau mungkin gitu bagi mereka yang ikut tawuran gitu ya, bantuan sosial bagi keluarganya dicabut. Perlu nggak sampai se ekstrim itu? Tampaknya hari ini menjadi sangat perlu ya. Karena kita mempertimbangkan generasi emas 2045, satu. Jadi generasi emas 2045 itu jangan diisi oleh alumni-alumni tawuran ini, gitu kan. Tapi oleh alumni yang mereka memang tahu eksistensi dia dan sebagainya. Tapi kedua, misalnya meskipun ada sanksi seperti itu, kartu Jakarta Pintarnya KIP dicabut, kartu KJM dicabut dan sebagainya. Bantuan bansosnya. Tetapi juga ada insentif bagi mereka yang mampu mengembalikan situasi itu. Mungkin inilah konsep namanya partisipasi warga ya. Tadi ada jaga warga. Apresiasi ya bagi masyarakat apresiasi. ya. Jadi kalau ada misalnya warga yang sudah melihat ada indikasi ya, mengidentifikasi potensi-potensi dan melaporkan, termasuk juga ada temannya yang mengingatkan temannya supaya tidak berantem, kasih apresiasi. Di luar negeri itu saya lihat ya ada polisi-polisi anak yang dia mengingatkan teman-temannya untuk berbuat positif. Baik itu bahkan bisa dapat apresiasi dari wali kota. Gitu. Jadi mungkin meningkatkan Pak ya, bukan hanya polisi sahabat anak gitu. Tapi naik level gitu. Anaknya itu menjadi punya kapasitas untuk mengingatkan temannya. Anak mitra polisi begitu anak mitra polisi, berpartisipasi dan lain-lain. Karena agar efek jerah begini loh, bahkan apa yang mereka lakukan ini dampaknya nggak cuma untuk orang lain saja, tapi keluarga Anda bisa berdampak juga lah. Betul, gitu. Jadi ke depan anak itu bisa tahu bahwa jika saya melakukan dan pernah punya riwayat melakukan tindakan destruktif, maka saya akan memiliki hambatan nih, barrier to entry di masa depan kayak apa. Mungkin mereka akan mikir 20 tahun lagi saya akan kerja nih, atau 10 tahun lagi saya akan melamar kerja. Ini bisa jadi rekod yang tidak bisa dihapus. Itu kecuali tadi mungkin bayar sekian dan itu dipakai untuk tadi yang Pak Jenderal bilang, mengganti kerugian sosial. Kerugian sosialnya pakai angka yang maksimal aja. Dan itu dibebankan pada dia dan keluarganya. Saya kira itu bisa menjadi salah satu. Baik, apapun bentuk hukumannya ya kita berharap aksi tawuran tuh bisa diminimalisir lah di wilayah Jakarta. Kita kan sebagai warga Jakarta nih Ayah ya, mau pulang kerja, was-was, lewat sini ada tawuran nggak? Begitu kan. Apalagi kan warga Jakarta Timur nih saya nih agak emosi juga nih. Nah itu dia Pak, jadi mereka ini sebenarnya kelompok-kelompok atau aliansi yang sama nggak sih Pak? Saya penasaran juga nih. Sebenarnya di setiap daerah, ini boleh saya sampaikan saja, di Cakung saja, Kecamatan Cakung, itu ada 56 aliansi. Wow. Dan kami coba melakukan kegiatan bagaimana untuk tidak dia mengarahkan lakukan tindakan-tindakan, mohon maaf, kriminal atau melakukan tindakan tawuran tersebut. Kita coba membuat sebuah kegiatan, yaitu di mana satu tim, itu 10 orang dengan sebanyak 56, akhirnya kita kumpulkan semuanya 560 tim, dan itu melakukan kegiatan lomba bola plastik, di mana untuk panitianya aliansi sendiri. Memberikan kegiatan. Iya, berikan kegiatan dan memberikan beberapa reward untuk juara 1, 2, 3, 4. Dan alhamdulillah pada malam itu juga tidak ada kejadian. Yang kejadian di sebelah, yaitu di Pulau Gadung. Yang sebelah soalnya nggak dibikin lomba. Itu. Nah akhirnya kami juga melihat terus ada kejadian seperti ini. Kami mencoba terobosan baru, inovasi, yaitu adalah bagaimana kami buat adalah inovasi ibu memanggil. Jadi apabila ada keluarganya anak yang tidak kembali atau ada di rumah pada pukul 22.00 WIB, itu wajib melapor ke Babin Kamtibmas untuk dilaporkan kepada piket resim kami akan mencari. Oke. Dan itu siap siaga itu ya? Iya, siap siaga. Selalu ada, dan alhamdulillah ini sangat yang kami sampaikan, di mana di tahun 2023 itu kejadian tawuran sebanyak 165. Baik. Di tahun 2024 berkurang menjadi
124. Nah, tahun 2005 ini hanya terjadi 98 kejadian. Oke. Sangat ada signifikan. penurunan yang signifikan. Ya, walaupun penurunan, tapi kan gitu ada ya. juga korban jiwa dari tawaran itu gitu loh Pak ya. Ya, pasti ada. Tapi alhamdulillah untuk saat ini korban jiwa yang sampai menghilangkan nyawa orang tidak, hanya mungkin ada luka. Luka-luka begitu. Luka-luka, Tentunya iya. kita berharap jangan sampai deh ada lagi di Ada 2026 lagi. jauh menurun. Walaupun mungkin untuk mencapai angka 0 sangat sulit begitu ya. Sangat Tapi paling Iya. tidak meminimalisir aksi Minimalisir. tawuran. Terima kasih Mas Tantan, Pak Kapolres, Terima kasih banyak, Pak Pak Arianto Arianto, untuk hadir. terima kasih banyak. Dan tentunya kita berharap udah beli kembang api ditembaknya ke atas, jangan ke depan. Tapi kan nggak boleh katanya. Jadi beli nggak nih? Dikit-dikit aja belinya. Oke deh, kami jeda dulu ya pemirsa ya. Sejeda kami masih hadirkan beragam informasi untuk Anda. Salah satunya seorang wanita yang nyaris menjadi korban pencopetan saat berkendara menggunakan sepeda motor. Saat lagi informasi untuk Anda.